Jadi untuk Bapak Budi ya, Bapak Budi kan? Ya. Bapak Budi, beliau ini adalah narasumber kita untuk membedah sakra ya. Dari mana asal mula, kenapa sakra menjadi sakra, dulunya apa itu sakra, namanya sakra yang asli dulu apa, sehingga sekarang kita kenal dengan sakra. Nah, dari mana itu berasal? Coba silakan dijelaskan Bapak Budi. Saya pertama mohon maaf dulu karena saya hanya mendapat cerita dulu ya dari almarhum Lalu Centung kan. Karena pertama saya belajar sejarah ini, saya pernah di penjara dulu di Belah Batu gara-gara KTP saya sakra, sehingga saya dibilang muka pemberontak di sana dan dibilang sakra kutung. Akhirnya sepulang saya kerja kulit bangunan dari Belah Batu, barulah saya mulai bertanya-tanya, ada apa? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Akhirnya saya mulai bertanya ke almarhum Lalu Centung, kenapa saya sampai diperlakukan seperti itu? Akhirnya saya dikasih buku lah. Oh, beliau itu keturunan raja. Iya, beliau adalah salah satu terah dari kerajaan Pejanggi. Nah, terus Lalu Centung punya saudara. Kalau tidak salah ini beliau saudaranya Lalu Jelenge Lalu Centung. sama yang di Bage. Nah, kalau tidak salah ini Mami Srinate misalnya. Berarti mantan gubernur kita dulu Dan adalah gubernur terah raja lah. ya, terah Raja Pejanggi. Nah, terus untuk kepemerintahan dari Raja Pejanggi dulunya di Sakra bagaimana, Pak? Kalau yang saya tahu ceritanya, setelah berkuasanya Pemban Penganten Purwodadi di kerajaan di Kedatuan Purwo ini, di sana kan terjadi pemberontakan, di sana terjadi pemberontakan oleh Pemban Penganten Purwodadi ke kerajaan Cakre yang dilanjutkan juga oleh Diomas Panji, hasil perkawinan dari Denek Bini Ringgit kalau tidak salah sama Karaeng Manajai yang dari Makassar, sehingga kerajaan Cakre mulai resah. Itu yang saya baca di buku sejarah karya Lalu Jelenge. Resahnya kerajaan Cakre, Raja Karangasem, karena ada pernikahan politik yang dilakukan oleh Sakra. Raja Made Karangasem mulai resah dan meminta penuntutan perkawinan persilangan politik juga. Yang diinginkan adalah Denek Bini Nyanti, saudara dari Dewa Mas Panji, anaknya dari Bini Ringgit. Tetapi yang dikirimkan hanyalah Dang Dayang. Karena terjadi penolakan, mulailah dari sana, mulai terjadi pemberontakan lagi. Artinya sudah berapa kali congah sebenarnya Sakre ini kan? Iya. Sudah mulai congah, sehingganya dengan Dewa Mas Panji ini yang memimpin. Kalau disebut dalam congah itu congah Sakra satu lah istilahnya, disimpulkan. Pemberontakan Sakra satu. Iya, pemberontakan Sakra satu. Jadi sebelum Prayo congah itu Sakra sudah dari dulu dia peran congah. Nah, terus Pak, kenapa apa penyebabnya sehingga sekarang sulit sekali kita menemukan bekas-bekas istana dari raja-raja yang terutama yang ada di Sakra? Kenapa itu bisa terjadi? Kita tidak bisa menemukan bekas-bekas kerajaannya. Pertama kita harus mulai belajar sejarah ya. Kalau sudah anak agung yang ikut datang menyerbu itu berarti dimanapun siapapun raja yang ikut menyerang itu berarti itu genosida. Kita akan dihabisi semuanya. Artinya waktu itu kan anak agung langsung ikut datang menyerbu dan mendirikan tenda-tenda di Gunung Joget sambil mengadakan joget. Nah, itulah sebabnya dikatakan Gunung Joget. Artinya kita tidak sepadan
anak agung dan pasukannya sudah memakai bedil atau senjata, kita masih memakai parang dan kelewang dan keris. Jadi ndak nyambung. Iya, iya. Kalau pertempuran secara langsung itu memang dia tidak berani. Nah, tapi karena kita dihujani peluru meriam, terbakarlah semuanya. Berarti kerajaan kita itu waktu itu dibakar ya dengan senjata Dihancurkan. dihancurkan. Oh, iya. Artinya lamun artinya kalau di dalam perang modern itu genosida, Genosida, dibakar habis. dihabiskan. Cuman bisa lari ke Sumbawa. Ada yang lari ke Karliko juga, Karliko. Iya. Ya, pantas ya. yang lari ke Sumbawa. Nah, Diluluhlantahkan Sakra itu. Akhirnya sempat Purwodadi itu dikuasai oleh orang Bali. Sehingga masih ada peninggalan orang Bali, sumur yang ada di Dewa Somo itu. Itu bukti bahwa Purwodadi pernah dikuasai oleh Bali, anak agung. anak agung ya. Sehingga karena di daerah Purwodadi, daerah Sakra ini agak tinggi datarannya, panas, tidak stabil untuk menetap di sini, akhirnya didatangkanlah Raden Kerde untuk sebagai pemungut pajak lah di Sakra ini. Oh, beliau Raden Kerde ini Pak dari mana beliau asalnya? Dia pernah besar di Karleko dan dia ditarik lagi dari Kuripan. Kuripan Lombok Barat. Iya. Oh iya iya. Berarti di Kuripan juga ada kedatuan ya di sana. Artinya masih ada sanak famili dari Terah Pejanggi. Oh iya. Beliau itu masih ada Terah Pejangginya. Sehingga itulah yang membuat Sakra yang sekarang ini aman, Raden Kerde. Raden Kerde. Pada era kerajaan ya Pak ya. Nah, ke era kerajaan artinya di Sakra sudah tidak menjadi kerajaan di sana, sudah tidak menjadi kedatuan. Di era Raden Kerde itu dia sebagai pimpinan pemungut pajak lah, hanya untuk mengamankan daerah Sakra. Distrik. Nah, sebelum sebelum distrik distrik. ini kan. Iya. Nanti ke distriknya di era Datu Motor itu. Udah tuh motor. Iya. Sehingga dipulangkanlah lalu Centung lalu Jelenge yang dari Jereweh. Sumbawa. Ya, Sumbawa, Terah dari Pejanggi. Sehingga karena pulangnya lalu Centung dan lalu Jelenge, Raden Kerde merasa tidak berhak untuk memimpin Sakra. Karena ada pamannya lah istilahnya yang lebih berhak, lalu Centung lalu Jelenge. Lalu mendirikanlah apa istilahnya, kedatuan atau kerajaan lah, istilah kedatuan Montung. Kedatuan Montung itu sebelah di Sakra juga itu. Nah, di atas di atas pasar Sakra itu, sebelah makamnya Mustafa yang hilang sabil. Oh, Guru Mustafa. Ya, yang ada di pemakaman umum Pegondang. Ya? Pegondang. Nah, dari sana mulai kenapa dia memakai gelar lalunya, dikarenakan beliau tidak ingin memakai gelar pemban dan deneknya. Denek. Ya, gelar pembannya itu. Kalau Karena tidak besar di Sakra. Kalau denek dan pemban itu satu terah ya Pak ya? Ya, istilahnya bahasa kekeluargaan, nama-nama kekeluargaan. Karena beliau lebih tidak suka lah istilahnya, beliau tidak berkenan memakai gelar datuannya. Beliau lebih berkenan memakai gelar lalunya yang dari ibunya. Dia. Berarti gelar lalu ini dari gelar ibu apa ayahnya ini? Atau dari gelar ibunya yang dari Sumbawa. Sumbawa lalu ya. Ya. Berarti terus kalau kita perhatikan ini bahasa lalu lah. Ini kan terus datang sampai ke Sulawesi ya Pak ya? Ya, sampai di Sumbawa juga sekarang masih ada lalu. Ya. Sampai ke Terah Sulawesi. Jadi Pak Budi, setelah kembalinya lalu Centung sama Jelenge ke Sakra, itu awal mula adanya bangsa lalu sama baik ya? Iya, di Sakra ini. Dan ini tidak terbantahkan dan bisa ada buku, ada anunya, Sejarahnya. ada sejarah. Dan ada juga di museum. Bukti
bukti nyata ini Pak Bukti ya. otentiknya ada. Bukti otentiknya ada. Jadi yang lebih dikenal misalnya kalau di Perahu itu kan lebih memakai gelar gede. Gede, Nah, kalau ke Kopang ke sana itu ada Jero. jeru. Artinya masing-masing mempunyai gelar kebangsawanan. Iya. Kalau lalu ini memang datang dari Sumbawa. Sumbawa. Dari Lalu Centong Lalu Jelenge memakai gelar ibunya. Nah, dari Lalu Centong Lalu Jelenge inilah yang berkembang sehingga di era Mami Nur Sasih Mami dan Nur Tuan Sasih. Guru Ali Batu di sana. Oh iya iya. Tuan Guru Ali Batu sebagai panglima perangnya dan Mami Nur Sasih sebagai Penasehat. pemimpinnya waktu itu. Oh, beliau Tuan Guru Haji Ali Batu adalah Penasehat sekaligus Panglima panglima perang. perangnya. Nah, karena beliau waktu itu adalah satu-satunya wali dulu ya yang Ya, ada di artinya masih Sakra. ada unsur kekeluargaan. Iya, tapi keluarga semua lah. Ya, keluarga semua. Cuman supaya tatanan itu hidup harus ada yang menjadi gelar Iya. raja dan gelar penasehat dan menjadi rakyat. Iya, iya. Mungkin sekedar ini dulu Pak Budi. Terima kasih atas semuanya. Di konten-konten berikutnya kembali kami bersama tim Labas tim Labas dan Prabu Channel akan mengupas tuntas sejarah-sejarah yang ada di Desa Sakra supaya kita tahu sejarah itu ada. Misalnya kalau bahasa sekarang jangan sampai kita lupa kacang akan kulitnya. Ya, mohon maaf juga kalau ada kekurangan kan. Ya. Ini yang kita hanya diberitahu dan membaca buku sejarahnya. Iya. Kalaupun ada kurangannya, mohon dimengerti. Iya. Sekian. Oke, untuk penonton Prabu Channel sampai di sini dulu konten kita hari ini tentang membedah Sakra, dari mana asal mula dari kata lalu dan juga terah-terah dari kerajaan Sakra. Demikian dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.